berikan rahmat, berikan kebahagiaan di hari-hari yang fitri ini. Insyaallah Allah golongkan kita di barisan, di belakang barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bersyukur dan Allah tambahkan nilai-nilai kesyukuran kita dengan kenikmatan-kenikmatan, kebahagiaan-kebahagiaan, kemudahan-kemudahan, kelancaran-kelancaran, kesembuhan, kesehatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. Bisa datang. Baru tadi dibilang kebahagiaan dunia akhirat, langsung datang bisa. Karena salah satu makanan yang akan ada di dalam dunia dan di akhirat pisang, Pak. Dan maus. Ini perlu diketahui. Bahwasanya pisang ini nanti ada dalam surga. Jadi salah satu kenikmatan yang akan kita nikmati, salah satunya sudah dinikmati di dunia ini. Makan pisang. Sunrise tapi ya. Jangan caw mulih ya. Caw mulih tahu Bu? Caw mulih. Pisang mulih yang kecil-kecil. Nah, itu caw mulih kalau di sini. Nah, salah satunya ini kenikmatan surga sudah dihidangkan ke dunia. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan mujahadahnya hingga saat ini kita bisa masih menikmati bagaimana keindahan dalam berkehidupan yang senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting adalah ridha. Yang penting Allah ridho. Insya Allah apapun yang dilakukan oleh diri kita, insya Allah akan diberkahi. Salah satunya kita senantiasa melakukan sunnah-sunnahnya, melakukan segala apa yang diajarkan oleh Rasul kita. Tadi salah satunya adalah setelah kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, maka dianjurkan, disunahkan kita untuk melaksanakan puasa Syawal. Insya Allah kita insya Allah senantiasa istiqomah dalam menjalankan apa yang dianjurkan oleh baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izin rasanya Al-Fakir di depan ini masih jauh dari kata cukup ilmu untuk menyampaikan. Andaikan tadi mengharapkan tausiah, tadi sudah mendengarkan tausiah yang sesungguhnya. Jadi terima kasih kepada syukuran katsiran kepada Bapak Haji Ahmad Sudiarto mengingatkan kami kembali untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasul, menjaga keistiqomahan kita dalam beribadah. Insyaallah kita saling mengingatkan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sesama muslim pastinya menginginkan kita berada dalam satu surga yang sama. Mudah-mudahan dengan saling mengingatkan dari satu dengan yang lainnya, ini adalah jalan kebersamaan kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baik, singkat saja karena memang sudah jam 12 belum ya? Masih lama insyaallah. Saya lihat 11.03. Ajak jam berapa? Ya, kita lanjut masyaallah. Hari ini secara pribadi memang ingin menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum di awal ini. Rasanya memang tidak sempat jadi jumari ini menyampaikan kata-kata tersebut, tapi di kesempatan kali ini mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami menghormati semua apa yang telah kita lakukan selama berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita kembali kepada fitrah. Hari ini sekiranya kalau tadi ada kata sersan ya, serius tapi santai. Mudah-mudahan ini juga tidak terlalu serius amat sih sebenarnya. Hanya ingin kembali tafakuri bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bagaimana berita kegembiraan bagi umat Islam. Salah satunya adalah dengan datangnya hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa? Sejarah mengatakan bahwasanya hari raya Idul
Fitri. Yes. Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha ini adalah kebahagiaan bersama untuk umat Islam. Dicatat bahwasanya sebelum Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, orang-orang Arab jahiliyah sudah lebih dahulu merayakan hari-hari besar mereka, yang mana disebutkan bahwasanya mereka setiap tahunnya melaksanakan yang namanya Hari Raya Nauruz dan juga Mihrijah. Hari Raya Nauruz ini adalah salah satu kebanggaan bagi Arab jahiliyah pada saat itu. Jadi sebelum Hari Raya Fitri ada, Arab jahiliyah sudah melaksanakan dua hari raya besar ini. Apa yang dilakukan ketika Hari Raya Nauruz ini? Apa yang dilakukan pada Hari Raya Mihrijah ini? Pada Hari Raya Nauruz ini, Arab jahiliyah mereka merayakan bagaimana mengisi dengan perayaan tersebut untuk memamerkan kekuatan mereka, untuk memamerkan harta-harta mereka, untuk memamerkan bagaimana kehidupan mereka, menyombongkan bahwasanya mereka lebih baik daripada yang lain. Pada hari raya tersebut, setiap tahunnya dirayakan. Awal bagaimana hari raya Nauruz ini dilaksanakan, tepatnya tanggal 21 Maret tiap tahunnya. Ini salah satu kebudayaan Persia yang masuk di Arab jahiliyah. Kebudayaan Persia masuk di Arab jahiliyah akhirnya memberikan warna di Arab jahiliyah. Tidak terarah orang-orang Arab jahiliyah. Dengan perayaan ini orang-orang Arab jahiliyah sengaja melaksanakan perayaan hari raya ini tadi untuk memamerkan, menunjukkan kehebatan mereka, seakan-akan mereka lebih baik, lebih bagus, lebih baru, lebih indah, lebih kuat daripada yang lain. Hingga datanglah Islam, hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pindah ke kota Yasrib. Dulu namanya Yasrib. Yasrib itu Masya Allah, arti kata Yasrib itu dalam kamus kata bahasa Arab itu Yasrib artinya tercela. Hingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota tersebut, lalu Nabi Muhammad mengganti dengan nama Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Jadi kata Yasrib itu artinya konotasinya negatif. Jadi memiliki arti makna tercela. Hingga datang Nabi Muhammad di tahun kedua Hijriah, lalu datanglah Nabi Muhammad melihat kejadian-kejadian peristiwa di kota Yasrib tersebut, di kota Madinah yang kita sebut sekarang ini, lalu melihat dua perayaan besar. Dua perayaan besar ini, ya tadi di dalamnya hal-hal yang tadi sudah ditradisikan di Arab jahiliyah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW berkata, aku mengganti dua hari raya tersebut dengan dua kebahagiaan hari raya yang lebih baik, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi sekarang substansi dari Idul Fitri itu balik lagi, Pak. Bagaimana ketika kita menjelang 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, niat kita apa? Balik lagi pada diri kita. Kita berupaya coba untuk mengumpulkan harta kita, mengumpulkan hasil jerih payah kita untuk bisa kita tunjukkan kepada sanak keluarga kita, yang pada akhirnya hari raya Idul Fitri ini kembali lagi kepada masa Arab jahiliyah itu yang disebut hari raya Nauruz. Kembali lagi pada niat kita ketika hari raya Idul Fitri. Jangan sampai kita ketika datang ke kampung halaman kita
hasil usaha saya, inilah baju terbaik saya, inilah kehebatan saya, yang hingga akhirnya kita sama saja merayakan yang namanya Hari Raya Nauruz. Nauzubillah, ternyata memang Rasulullah menganjurkan kita untuk berpakaian terbaik, bukan baru. Yang harus dipakai adalah pakaian terbaik kita di Hari Raya Idul Fitri. Laisa lubsun jadid, laisa siyabun jadid, laisa thawbun jadid. Tapi yang bertambah adalah imanuhu yazid. Bertambahnya iman kita, mendekatnya kita. Maka kata Idul Fitri kembali kepada penciptaan. Coba baca surat Fatir. Alhamdulillah Fatirus samawati wal ardh. Kata Fatir itu adalah penciptaan, yang menciptakan. Berarti ketika kita balik Idul Fitri, hakikatnya kita balik lagi kepada pencipta. Kita lebih booming lihat di masyarakat kita bahwasanya Idul Fitri adalah hari kembali kepada fitrah, kesucian. Hakikatnya mengingat kembali pada proses awal kita, titik awal kita. Kita hanyalah makhluk Allah yang lemah di hadapan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Titik awal penciptaan. Apa yang harus kita lakukan? Menjadi hamba Allah serendah-rendahnya. Maka dari itu kembali lagi pada isi yang harus kita lakukan di bulan Syawal ini. Pada tanggal 1 Syawal kita melaksanakan salat Idul Fitri. Ayo, balikan lagi, isi kembali dengan niatnya suci kita. Bahwasanya saat melaksanakan Idul Fitri bukanlah lubsun jadid, bukanlah siyamun jadid, tapi yang terpenting adalah imanuhu yazid. Fitrah ini artinya macam-macam. Kalimat fatara, arti fatara di sana disebutkan bisa kata penciptaan. Fatara di sana dikatakan sebagai berbuka. Kata fatara di sana disebutkan juga sebagai kesucian. Tapi hakikatnya Idul Fitri yang diharapkan oleh Allah adalah la'allakum tashkurun. Di kalimat surat di ayat Al-Baqarah 185, litukmilal iddata walitukabirullaha. Yang terakhir adalah la'allakum tashkurun. Karena balik lagi, Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang memberikan kehidupan kepada kita. Berarti kita haruslah balik lagi pada titik awal kita. Siapa diri kita? Kita hanyalah makhluk Allah. Kitalah hanyalah ciptaan Allah. Tak pantas kita menganggap diri kita lebih baik daripada orang. Penyakit terbesar di muka bumi yang pertama kali adalah istakbar. Menganggap diri kita lebih besar, lebih baik daripada orang. Bukan kalimat takabir, bukan kalimat takabbar. Lihat, iblis itu ditendang bahasanya, diusir dari surga Allah, bukan karena dia bahwa mutakabir, bukan karena dia takabur sombong, tapi istakbar. Apa istakbar? Menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Pada hakikatnya iblis makhluk yang paling mulia di hadapan Allah. Zikirnya melebihi para malaikat, ibadahnya tidak pernah putus. Bahkan disebut Azazil. Sebutan iblis belum namanya diganti iblis, namanya Azazil. Apa itu Azazil? Azazil artinya orang yang paling besar di hadapan Allah. Iblis itu ditinggikan derajatnya oleh Allah, naik ke surga Allah. Singkat cerita, ban hujan di muka bumi ini, di bumi hanguskan. Ada yang lari ke gua-gua, lari ke hutan-hutan. Ada satu bayi ban hujan yang diangkat oleh Allah, naik ke arsy Allah, naik ke surganya Allah, dipelihara oleh malaikat hingga ibadahnya melebihi para malaikat. Bahkan disebutkan sebagai meraknya malaikat. Iblis itu orang besar, makhluk terbesar. Pantas bagi dia mungkin mengatakan istakbar, tapi bagi Allah istakbar adalah kesalahan terbesar. Apalagi kita yang merasa diri kita lebih baik,
Setiap hari pasti ada kalimat istakbar, menganggap diri kita lebih besar, maka lebih-lebih daripada iblis. Nauzubillah min. Maka dari itu, saudara-saudaraku sekalian, mengingatkan kembali lagi bagaimana Syawal ini harus diisi dengan apa. Maka coba lihat. Saya teringat Syekh Ali At-Tantawi mengatakan idza tamma amrun fabada naqsuh. Taraqqab dhalulan idza qila tamma. Artinya apa? Kita akan tahu kekurangan kita kalau sudah sempurna. Kemarin 30 hari sudah sempurna. Tengok kembali. Di 30 hari kemarin apa yang sudah kita dapat? Salat kita sudahkah sempurna? Sudahkah di awal waktu? Sudahkah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Bagaimana Allah memberikan kesempatan kepada kita. Lihat pada naqsuh, lihat banyak titik-titik kekurangan. Tak hanya titik-titik kekurangan, tapi apa? Bolong, lubang. Maka Allah anjurkan bagaimana fasomo di Syawal. Berpuasalah di bulan 6 hari. Untuk menutupi apa? Ya tadi puasa kita di bulan suci Ramadan. Tadi saya mengutip dari kata-kata Ustaz Fikri bahwasanya pendidikan Ramadan ini kita hari ini menjadi alumni. Ternyata kemarin kita melakukan pendidikan, pelatihan, ijazahnya tadi insya Allah kita sudah pegang. Tapi ujian terberatnya adalah 11 bulan kemudian dari bulan Syawal ini. Masih bisakah kita istiqomah dengan apa yang kita lakukan di hari-hari bulan suci Ramadan kemarin? Membaca Al-Quran selepas kita mengajar, melaksanakan sholat berjamaah, melaksanakan sholat duha, membaca Al-Quran, berzikir, sholat tarawih. Kenapa kita kuat? Karena kita dikondisikan dengan lingkungan. Nanti setelah ini lingkungan kita sekarang sudah mulai berubah kembali. Apakah kita masih bisa berpijak pada tadi keistiqomahan kita dalam melaksanakan ibadah? Inilah ujian terberat kita 11 bulan ke depan. Yang hakikatnya ujian itu tidak datang, bukanlah diujikan ketika bulan Ramadan. Ternyata Ramadan itu adalah bentuk hadiah, kemudahan bagi kita. Kalau beli baju dapat diskonnya, misalkan harganya 150.000, didiskon sama Allah, jadi cuma bayar misalkan 50%, berarti 70.000. Seperti dosa kita diampuni oleh Allah, didiskon oleh Allah. Tapi ibadah kita seperti beli satu buy one get one. Amal ibadah kita sholat sunnah menjadi pahalanya sholat wajib. Itu yang terjadi bulan suci Ramadan. Sebenarnya hakikatnya bulan suci Ramadan bukanlah ujian, tapi adalah kemudahan. Kita diberikan kesempatan dan kesempatan, dan akhirnya nanti keluarnya adalah kita al-khirij, alumni yang keluar dari bulan suci Ramadan. Siapkah kita berastagfirullah khairat di bulan-bulan berikutnya? Nanti akan sampai lagi, mudah-mudahan kita sampai lagi di bulan Rajab. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kalimat Nabi pun indah sekali, doanya pun indah sekali. Kenapa Nabi Muhammad menggunakan kalimat ballighna? Kenapa bukan menggunakan kalimat ausilna, wasilna, sampaikan, pertemukan? Tapi Nabi Muhammad menggunakan kalimat ballighna. Artinya apa? Di bulan suci Ramadan kita ditempa untuk dewasa dalam melaksanakan ibadah kita. Sudah dewasakah kita? Kalaupun kemarin masih merengek-rengek bahwasanya kita belum beli baju baru gitu ya, kira-kira masih pantaskah kita? Kalau niatnya hanya ingin membeli baju baru, aduh, saya juga penjual baju, tapi nanti orderan hilang. Ya, Pak, promosi udah hijab ya. Kalau masih mengharapkan tadi kita membeli baju baru, alhamdulillah tadi. Kalau hanya ingin memamerkan, menunjukkan kita hebat, seberapa banyaknya harta kita, seberapa kuatnya, seberapa pantasnya kita di hadapan
masyarakat, setinggi apa jabatan kita. Itulah tadi kebiasaan-kebiasaan orang Persia. Karena Arab jahiliyah daripada hakikatnya mereka terkontaminasi tadi dengan kebudayaan-kebudayaan mereka. Berarti kita sama saja melaksanakan namanya hari raya Nowruz. Na'udzubillah min Samsan ya Pak ya. Serius tapi santai. Tapi serius aja ya tadi. Ya silakan dimakan dulu. Saya juga mau minum dulu. Intinya apa? Hari Raya Idul Fitri ini adalah kembali lagi kepada bukannya fitrah. Suci kita itu cuma satu kali Pak. Kullu bani Adam yuladu ala fitrah. Ketika dilahirkan Pak. Jadi sucinya cuma sekali. Kalau sekarang dibilang suci, dosanya udah numpuk, udah baju kotor Pak. Cuma dicuci lagi. Dibilang, aku baju suci nih. Jauh Pak. Jadi suci itu cuma sekali Pak. Fitrahnya kita cuma sekali. Ketika kita dilahirkan. Hari ini kita sebagai apa? Baju kotor yang dicuci. Pantas saja ketika Nabi Muhammad SAW ya Allah na'udzubillah melaksanakan Isra dan Mi'raj, melihat bagaimana wujud keadaan dalam surga dan neraka. Maka beliau tak berhenti menangis, ya Allah mohonkan ampunan. Kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi Muhammad pernah bercerita kepada kita, para sahabat, bahwasanya memiliki saudara-saudara. Siapa saudara-saudaranya? Ya kita lah, yang tak pernah melihat Nabi Muhammad tapi meyakini keberadaannya, mencintainya. Insya Allah kita selalu mencintai baginda besar kita Muhammad SAW. Nanti di telaga di pada masyar, ketika kita kehausan, Rasulullah datang kepada kita, air minum. Sahibul Ghufran. Mudah-mudahan nanti dipertemukan. Sahibul Ghufran gak bakal namanya ketemu sama Arifah. Insya Allah. Gak bakal itu ingat yang namanya Arifah. Akmal gak bakal itu yang namanya ingat sama yang namanya Sabrina, gak bakal. Apalagi Yuniar Pratiwi. Wah, itu dia fans. Jadi apa? Tidak akan melihat hanya satu, baginda besar kita Muhammad SAW. Selanjutnya, bagaimana kita mendapatkan surga Allah di Idul Fitri? Dikisahkan dari Ibnu Asyar As-Sub, dinukil oleh Hakim. Ini cerita luar biasa. Sayyidah Fatimah ketika itu 3 hari sebelum hari raya Idul Fitri melihat kampungnya Madinah saat itu riuh dengan keadaan hari raya Idul Fitri. Hasan dan Husain berlarian ke sana kemari melihat keadaan kampung. Pulanglah laporan kepada emak, besok mau lebaran. Besok mau lebaran. Anak-anak di kampung Madinah udah pakai baju baru semua. Terus ini kenapa Hasan dan Husain belum pakai baju baru, Mak? Apa yang dikatakan oleh Sayyidah Fatimah? Tenang nak, baju barumu masih dijahit di tukang jahit. Sampai malam takbiran, itu yang namanya Hasan dan Husain keliling lagi. Ya Allah, Mak, orang-orang kampung udah pakai baju semua. Masa Hasan dan Husain belum beli baju di Huriah Hijab nih, Mak? Promosi lagi. Akhirnya apa? Hasan dan Husain bilang emaknya, pengen pakai baju baru. Nah, sabar ya. Besok insya Allah nanti kita pakai baju baru. Pas di hari raya, wallahu a'lam bishawab, dinukil oleh Hakim dan Qurtubi. Datanglah tukang jahit ke rumah Sayyidah Fatimah membawa tentengnya, isinya 2 gamis, 2 turban, and 2 trouser. Bener gak? 2 sorban sama 2 celana panjang. 2 gamis, 2 sorban dan 2 celana panjang. Diketuk pintu rumahnya. Assalamualaikum. Ya Sayyidah, waalaikumsalam. Ya Sayyidah Fatimah, hada lakum. Alhamdulillah, dibuka. Yang
dikeluarkan tadi, dipakaikanlah baju tersebut kepada Hasan dan Husain. Tak lama setelah itu Nabi Muhammad SAW datang. Nabi Muhammad datang. Ya Sayyidah, ya Fatimah, ya Az-Zahra, hal ra'aita al-hayd ataki bilibasi. Apakah kamu melihat tukang jahit yang membawa pakaian? Ya, aku melihatnya. Ini cucu-cucumu sudah memakainya. Bagus sekali baju indah. Wahai Fatimah, apakah engkau tahu siapakah tukang jahit tersebut? Tidak tahu, wahai ayahanda. Yang datang kepadamu adalah malaikat Ridwan yang membawakan baju untuk Hasan dan Husain. Akhirnya kita bisa ambil pelajaran. Bukti kepolosan kesucian seorang anak mendatangkan baju dari surga. Hikmahnya adalah selama ini apa yang kita harapkan dari apa yang kita pakai. Jangan pernah mengharapkan yang lain. Jangan diniatkan untuk yang lain. Lepaskan. Bagaikan kepolosan seorang anak, Allah antarkan baju dari surga. Allah pantaskan bajunya hanya dari surga. Di dunia bajunya bolong-bolong, itu yang nama Hasan dan Husain. Tapi Allah antarkan melalui malaikat Ridwan untuk bisa dikenakan di hari raya Idul Fitri. Sengaja-sengaja dikhususkan untuk kedua Hasan dan Husain. Jadi balik lagi pada diri kita, niatnya. Sesungguhnya apa yang kita lakukan hari ini akan kita pertanggungjawabkan. Karena berkali-kali apa yang kita pakai, apa yang kita makan, harta kita semua yang selalu kita cari hakikatnya semua akan dipertanggungjawabkan. Tapi bukti kesucian, niat yang tulus, tidak mengharapkan apapun di dunia ini, kepolosan dan kesucian dari Allah berikan yang lebih. InsyaAllah. Ngantuk ya Pak. InsyaAllah dari apa yang tadi kita sudah dengar, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk hidup kita. Bahwasanya kita senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah setengah jam Pak. Lanjut. Setelah ini sebenarnya kemarin itu Mr. Irfan WA ke saya yang akan mengisi tausiah adalah Ustaz Firman Butina. Qadarullah WA gak ada balasan. Diblokir ketahuan kayaknya Bang Kultum ya. Insyaallah jalan hidup kita mudah-mudahan dengan saling mengingatkan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan hari ini kebahagiaan kita tadi dengan didatangkannya nasi roti pisang ini wujud kebahagiaan yang memang Allah sudah berikan sebagai tanda bukti bahwasanya doa-doa kita sudah diijabah oleh Allah. Dikatakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di kitab Al-Hikam, man wajada farrata amalihi ajilan. Ya, Masya Allah, ketika kita didatangkan makanan, hidangan, kebahagiaan langsung di dunia, ada bukti annahu dalilun laqad ujiba da'watu, dalilun annahu du'ahu qabul. Jadi sudah diijabah. Mudah-mudahan ini makanan-makanan bukti Allah mengijabah doa. Mudah-mudahan banyak nanti doa-doa kita yang diijabah. Yang belum punya jodoh, insya Allah didekatkan jodoh. Yang kencang Pak Firman doang. Saya doa. Kalau kita sudah jelas siapa yang lihatkan, mudah-mudahan ya, insya Allah. Lihatkan dulu siapa ya? Laki-laki istri cukup? Kok ada yang balas? Istrinya cukup? Cukup satu. Soalnya saya direkam ini, khawatir dikirim ke istri. Istri lagi nungguin gitu, nanti dilaporin, khawatir juga ya. Anak udah 2 Pak. Ya, insya Allah nambah istri, anaknya yang 3. Bukan, awas diplesetin lagi. Yang belum dapat jodoh didekatkan jodohnya. Ya.
yang ini punya kelebihan harta, bisa punya rumah, punya kendaraan, punya hajat yang lain, mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Qabul segala doa-doa. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di akhir tausiah singkatnya, sebenarnya saya mengingatkan izin sebenarnya tidak mengatasnamakan diri lebih baik tadi istighfar dan khawatir. Saya takut sekali kalau kita istighfar dalam diri kita. Istighfar menganggap kita lebih baik daripada orang lain. Tidak, karena kalimat istighfar ini yang menghancurkan iblis dari pikirnya. Karena iblis itu tadi saya katakan bahwasanya iblis adalah malaikat, meraknya malaikat, ibadahnya tidak ada tandingan, ibadahnya tidak ada yang bisa mengalahkan. Karena satu kalimat istighfar menganggap dirinya lebih baik. Karena sempat ketika itu sadar diri iblis, ketemu ini hadis sahih Bukhari Muslim. Dikatakan ketika itu Nabi Musa bertemu dengan iblis, ana uridu taubah, saya pengen bertobat. Iblis pada sempat pengen taubat. Pas itu kata iblis, tolong anta terima Allah ya Musa, kamu kan saya ngobrol langsung, jadi bisa ngobrol langsung. Tolong doain saya supaya diterima taubat. Akhirnya Musa berdoa, ya Allah, ini iblis mau taubat. Pas setelah mau taubat ini ada syaratnya. Wahai iblis ini sebutan sudah ablas, iblis paling membangkang, yang tidak mau tunduk. Nah, iblis, kalau kamu mau diterima taubatnya, cuma satu syaratnya apa? Datangi kuburan Nabi Adam, lalu sujud di hadapan kuburan. Apa yang dikatakan oleh iblis? Pas jadi manusia aja nggak mau, apalagi udah jadi anak, makin sombong, makin nggak diterima taubatnya ketika itu. Itulah iblis. Maka disebut kata iblis itu kalimat disebut tafdil balaghah. Dalam iblis artinya yang paling membangkang. Coba kalau dulu Nabi Adam yang membangkang, mungkin kita lah yang disebut kalimat iblis. Untungnya ya tadi ada untungnya ya, jin ini ya yang disebut tadi Ajaz Israel, Ismail. Bukan nama Israel itu sebenarnya Israel sebutan untuk Nabi Yakub, hamba Allah. Israel itu hamba, El itu Allah, Tuhan. Isma itu artinya yang sering mendengarkan perintah. El itu Allah. Ajaz besar. Akmael. Ada Akmal. Makanya kalau bikin nama nanti kasih namanya ada belakangnya L nya. Makanya LL itu sebenarnya kayak Jalaluddin panggilannya L dalam bahasa Ibrani itu artinya Tuhan. Itu disebutkan dalam bahasa Ibrani Elhi 5 sebab tadi ketika Yudas Iskariot disalib itu L 5 sebab tadi. Wahai Tuhanku, kenapa kau tidak? L itu artinya Tuhan. L. Oh ya, nur lela, nur cahaya, le malam hari ya, berarti cahaya di malam, petromak dan sesat ya, serius tapi santai. Namanya bagus tuh, ada cahaya di malam, pelita, gitu kan? Lampu taman ya, malam hari itu ya, Masya Allah, namanya bagus di sini. Muhammad Mukhlis Harapedi ini ngasih orang tua Pak, jangan dihina. Tadi dibilang khoer ketika lahir Pak. Jadi ketika saya lahir itu alhamdulillah karena gembiranya orang tua khair. Makanya saya alhamdulillah itu nama nggak pernah saya tolak. Aduh nama khoer kata saya gitu ya. Tapi pas dibilang ya Allah nama orang khair artinya kebaikan. Saya bilang ini sebaik-baiknya nama. Saya tidak akan ganti. Karena nggak ada yang pernah bisa menyaingi gitu, nggak ada yang baik Pak. Yang lain kalau khair pakai kahat, gitu. Saya doang tadi makanya bingung, ini khoer. Orang Sunda apa ya? Orang Sunda ketika lahir hadir. Apa kalau mayit ya? Mayit meninggal dunia hal hadir jenazah khair. Sebenarnya saya disamain sama mayit. Masya Allah. Udah paling belakang tahun ini kenceng. Di lebaran ini nggak boleh ya. Kembali ke fitrah kita sama-sama satu. Makanya di sini judulnya halal bi halal. Halal artinya ya halal.
taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Sekiranya itu saja, karena memang berhubung waktu azan zuhur lebih cepat. Mohon maaf Pak Haji sekiranya saya banyak salah kata. Memang ingin sekali mengucapkan dari kampung halaman, karena memang kampung halaman itu di Pandeglang itu mahfudil khariqah, nggak tercantum di Google Map. Jadi nggak ada sinyal, nggak ada apa-apa. Bu Haji mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan secara via WhatsApp ataupun telepon. Kemarin teman-teman pun saya tidak WhatsApp, sampai hari ini pun tidak saya WhatsApp. Yang saya langsung saja sampaikan di forum ini minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga muamalah kita selama setahun yang lalu, semuanya ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Hakikatnya fakir menginginkan menjadi orang yang hanya thalabul ilmi. Karena kenapa? Bagi orang yang thalabul ilmi, jaminannya tidak akan melewati jembatan Siratal Mustaqim, tidak akan melewati namanya sirat, tidak akan melewati lisan. Saya pengennya jadi thalabul ilmi, duduk seperti Bapak Ibu sekalian. Karena jaminannya langsung surga. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'. Karena langsung jaminan surga. Jadi duduknya aja ini sudah jaminan surga. Mati mau di sini masuk surga. Saya doakan cepat mati. Katanya cepat masuk surga kan? Tanpa mizan, tanpa hisab. Maka talabul. Saya lebih baik duduk di sana. Jadi sebagai talib, seumur hidup saya sampai akhir hayat saya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi saya pengen jadi talib saja. Karena tadi jaminan surga. Dimanapun niat yang saya tahu. Sebagai botol kosong yang mudah-mudahan tadi banyak yang saya dapatkan. Pak Haji mengingatkan bagaimana kita berpuasa di bulan Syawal, ingatkan lagi bagaimana kita bersilaturahmi dengan baik dengan keluarga dan teman. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu buat mudah-mudahan ini menjadi bekal ke depannya. Fastabiqul khairat, fastabiqul khairat, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanaka, 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 subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa berikutnya insyaallah nanti akan disampaikan oleh Ustaz Nasrullah Afdal. Apa yang kita harapkan semuanya dijawab oleh Allah. Assalamualaikum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.